Ya, kalau saya sih mendengar kabar ini, welcome to cyber terrorism ya. Hmm, Ini memang sesuatu yang baru. Di negara lain itu penangkapan itu dilakukan kepada perorangan, tapi di Indonesia Densus hari ini melakukan penangkapan terhadap jaringan. Ini satu prestasi luar biasa. Dan ini ternyata memang menurut saya tidak akan berhenti di 5 tersangka itu. Saya yakin ini pasti ada jaringan berikutnya karena memang polanya di banyak negara seperti itu. Ini adalah ketika ISIS kehilangan teritorial, mereka pasti akan menggunakan jurus-jurus propaganda untuk melakukan rekrutmen supaya ideologinya terjaga. hmm. Dan mereka ini cara-cara melalui cara digital, media sosial dan sebagainya ini adalah borderless. Memang Oke. betul-betul tanpa batas. Oke, itu artinya mereka punya komunikasi, ada komunikasi langsung dengan ISIS di Suriah, Pak Islah? Kalau informasi yang saya terima, mereka ini terdiri dari admin, mereka ini ada video kreator, ada konten kreator, ada translator, ada pendana juga. Artinya memang ini terorganisir. Dan bisa jadi memang fundingnya ini memang berasal dari Suriah, dari kantor pusatnya ISIS misalnya. Ini bisa saja, atau melalui filantropi yang bisa saja memang dikoordinir oleh pihak ISIS sendiri. Dan ini saya yakin juga bukan hanya di Indonesia, mungkin Oke. di hampir semua negara dengan mayoritas Islam pasti jaringan ini pasti ingin menancapkan kukunya. Hmm. Ini kan kalau kita lihat ada satu orang perempuan ya yang ditangkap sebagai tersangka, Pak Islah. Perannya apa di sini, Pak? Nah ini memang ini dari informasi yang saya terima dari Densus sendiri ketika Pak Kadensus melansir ini di gedung DPR waktu itu, memang ini yang perempuan ini atas nama M ini adalah mantan napi teroris. Dia mantan napi teroris, dia itu returnis dari Suriah, dan ternyata setelah keluar dari penjara dia ini ya tidak jerah juga, dia malah membuat jaringan. Dia ini kalau menurut info sih katanya ini desainer grafis yang kebetulan memang dia juga melakukan beberapa aliran pendanaan terhadap mereka. Ini kalau saya sih terus terang urusan teknis tidak tahu, tapi menurut info yang saya terima ya seperti itu. Oke. Dia ini termasuk salah satu think tank-nya karena dia memang alumni Suriah lah gitu, alumni jihadis dari Suriah. Oke, Pak Islah, mereka bekerja sendiri-sendiri atau mereka dalam satu organisasi yang sama? Nah ini yang ditangkap ini sebenarnya adalah satu rangkaian jaringan dan Oke. mereka saja saling mengenal, tapi menurut info yang saya dapat juga ada jaringan lain yang memang dibuat sel terputus. Dan ini memang menjadi satu permasalahan, tapi saya meyakini bahwa dari pihak Densus 88 ya menurut saya sih seharusnya bisa memetakan ini dan melakukan penangkapan, berusaha untuk mengurai jaringan-jaringan berikutnya. Karena yang saya ketahui di Eropa, termasuk di Amerika, memang jaringan ini sangat banyak seperti bom faktor ya. Tapi memang di Eropa dan di Amerika penangkapannya itu perorangan bukan jaringan, dan ini menurut saya adalah prestasi buat Densus karena dia berhasil menangkap jaringan. Oke, Pak Islah, apa yang perlu kemudian kita waspadai terkait dengan propaganda terorisme seperti ini melalui media sosial? Nah ini memang repotnya ya, media-media ini kan merujuk kepada media resmi dari ISIS namanya An-Naba. Kelompok ini namanya kelompok An-Najiyah Media Center. Nah memang ini agak unik karena semua konten itu diadaptasi ke isu-isu lokal. Nah ini memang akan memakan banyak korban. Dan bisa jadi share to share-nya ini bisa jadi ribuan atau mungkin ratusan ribu. Nah, semua orang dimanapun, di pojokan manapun, di wilayah manapun bisa terpapar ini. Nah, oleh karena itu menurut saya resistensi itu harus datang dari masyarakat bahwa jangan terlalu mudah untuk melakukan share, memainkan media sosial. Jangan salah bahwa undang-undang terorisme sudah bisa menangkap mereka. Nah, kalau sudah terkena undang-undang terorisme ini bahaya memang. Ini saya sendiri ingin mengingatkan kepada masyarakat jangan terlalu mudah, jangan terlalu vulgar, tetap ketika melakukan sharing itu tetap harus dipikirkan apakah ini berbahaya, apakah ini melawan negara, apakah ini melanggar undang-undang. Ini harus betul-betul disadari. Oke, Pak Islah, situs mereka apakah kemudian sudah dilaporkan, direkomendasikan untuk diblokir kepada Kemenkominfo? Ya seharusnya sudah. Kalau ada beberapa Termasuk konten mereka ya?
Kalau pelakunya sudah ditangkap, saya yakin pihak dari Densus sudah pasti akan ngontak dari Kominfo untuk di take down. Karena bagaimanapun ini adalah bagian dari alat bukti, kan URL-nya segala macam kan harus direkam. Oke, tadi Anda menyebut bahwa mungkin saja masih ada jaringan yang lain, begitu. Ada berapa banyak kalau menurut Anda? Kalau melihat dari beberapa gejala yang terjadi di Somalia, di Nigeria, di Sudan, dan di beberapa negara Eropa termasuk di Prancis dan di Norwegia, ada beberapa kasus serupa, ini bisa sampai 5-6 jaringan dalam satu negara dengan afiliasi yang sama ke Suriah. Ini memang menjadi bahaya ketika ini kan ISIS sudah tidak punya teritorial, sementara ideologinya harus terus mengalir dan rekrutmennya tetap harus terjaga. Nah, inilah memang kemudian yang dilakukan oleh oleh ISIS ke setiap negara. Mereka berusaha memperkuat jaringannya dengan meletakkan anggota-anggotanya di sana dengan jalur komando khusus untuk melakukan aksi teror suatu saat. Oke, ini kan perlu pendanaan ya Pak Islah ya. Kalau Anda melihat ini pendanaan mereka apakah langsung dari Suriah ataukah ini ada pendanaan di dalam negeri atau di Indonesia ini? Kalau melihat dari berbagai jaringan yang ada, ini kan memang pengiriman dana dari luar negeri ini tentu saja bagi organisasi seperti ini akan sulit melakukan wire transfer ya, karena sudah pasti ini harus berliku melewati filantropi per orang, tidak boleh melakukan C2C atau G2G apalagi. Nah, ini pasti bisa jadi mereka ini melakukan funding secara swadaya, bisa juga. Kan orang-orang yang terpapar dan simpati terhadap kelompok-kelompok teror ini kan jangankan hanya harta, nyawa pun kan mereka akan korbankan. Bisa jadi mereka ini akan melakukan swadaya sendiri dalam hal funding, seperti beberapa kasus yang terungkap di Nigeria dan juga di Prancis, itu ternyata mereka menggunakan funding secara swadaya ya, di antara mereka. Di antara kelompok ini saweran, lalu mereka menghidupi dirinya sendiri gitu, karena faktor resiliensi ideologis tadi. Oke, baik Pak Islah, kita tentu akan menunggu, tapi yang paling penting saya ingin tanyakan juga ke Anda terakhir ini, propaganda seperti ini apakah bisa dikenali oleh orang awam Pak, bahwa ini adalah propaganda terkait terorisme begitu? Nah, ini memang repotnya ya, di Indonesia ini kan terjadi disorientasi politik, perbedaan orientasi politik ini kan memang menjadi suatu persoalan gitu ya, ketika orang yang tidak terpuaskan dalam 2 kali pilpres misalnya kan dendamnya masih awet nih. Ditambah lagi dengan konten-konten seperti ini yang diadaptasi dengan isu-isu politik lokal, ini akan menjadi bahaya memang. Orang-orang akan dianjurkan dengan kebencian, caci maki, lalu diarahkan kepada eskalasi kekerasan. Nah, ini menjadi bahaya. Makanya kita tetap harus bersandar kepada Densus. Mudah-mudahan Densus berhasil memetakan jaringan ini dan melakukan penangkapan setuntas-tuntasnya, sehingga guliran-guliran konten yang mengarahkan orang kepada agitasi kekerasan ini akan berhenti. Karena memang ya, konten-kontennya kalau saya lihat memang lebih mengarah kepada orientasi politik lokal, melawan kepada negara, selalu mencaci maki pemerintahan. Nah, ini yang dialirkan kepada orang-orang yang sebenarnya bisa jadi hanya karena kekecewaan politik dan tidak punya kaitan dengan terorisme sebenarnya. Tapi kalau sampai ditangkap, ini bisa juga dijerat dengan undang-undang teror. Nah, ini yang harus menjadi perhatian masyarakat, harus dijauhi dengan konten-konten yang seperti ini.